Xiaomi Redmi 9, entry level dari Xiaomi yang punya fitur dan spek sangat menggiurkan di harganya. Apakah Redmi 9 live up to the hype? Yuk langsung aja kita full review si Xiaomi Redmi 9. Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech dan mari kita langsung aja review si Xiaomi Redmi 9. As always, mari kita bahas dulu si harga dan speknya. Jadi kalian bisa beli HP ini di harga 1,8 juta untuk yang varian 3GB RAM dengan internal storage sebesar 32GB dan 2 juta untuk yang varian 4GB RAM dengan internal storage sebesar 64GB. Itu udah support triple slot, jadi 2 SIM plus 1 microSD. Untuk speknya dia punya chipset pakai MediaTek Helio G80 dengan fabrikannya sebesar 12 nm, layar 6,5 inci, Full HD IPS display yang punya PPI sebesar 395, sudah P2i nano coating jadi udah splash resistance, USB Type-C dan juga punya baterai sebesar 5020 mAh. Next, untuk si desain dan displaynya sendiri, ini tuh bodinya full terbuat dari plastik, termasuk si frame-nya juga. Dan untuk si ketebalan HP-nya sendiri ini, walaupun dia punya baterai yang besar 5000 mAh, tapi cukup tipis menurut gue. Lumayan impresif. Dan untuk desainnya, overall gue lumayan suka. Dia tuh, gue beli yang warna ocean green, dan ini kelihatan lumayan elegan menurut gue. Terus juga dia di belakangnya ada kayak tekstur fingerprint gitu, jadi lebih grippy. Speaking of fingerprint, dia juga yang pastinya ada fingerprint di belakang, dan kecepatannya ini khas Xiaomi banget. Super cepat, reliable, dan juga sangat akurat. Mantap banget. Sama juga dengan si Face ID-nya, sama cepat dan sangat akurat, hampir instan malahan. Tapi as always gue nggak rekomend pakai Face ID karena nggak bakal seaman kalau misal pakai fingerprint. Jadi mending stick to the fingerprint aja. Next, dia juga ada IR Blaster yang posisinya di atas. Jadi bisa berperan sebagai remote control. Mau itu AC ataupun TV dan parabot-parabot lainnya. Dan untuk kualitas layarnya sendiri, ini nggak kayak si kakaknya Redmi 8. Di Redmi 9 ini udah pakai layar Full HD dibanding HD, jadi yang pastinya gambar kelihatan jauh lebih sharp, punya warna lebih natural dan juga viewing angle-nya ini lebih baik. Redmi 9 punya kontras ratio sebesar 1500 banding 1. Ya cukup oke untuk HP entry level. Overall ini layarnya menurut gue upgrade yang lumayan signifikan dibanding si Redmi 8 sebelumnya. Dan untuk si brightness-nya ini bisa sampai 400 nits, jadi pemakaian di bawah sinar matahari masih usable dan cukup kelihatan, walaupun kalau bisa mataharinya terik banget, display jadi kelihatan gelap, tapi masih usable kok. Terus yang terakhir untuk si touch delay-nya. Ini surprisingly biasanya tuh HP entry level Xiaomi selalu aja ada masalah di touch delay, tapi untungnya di Redmi 9 ini nggak ada sama sekali. Gue coba tes untuk scrolling aplikasi dengan cepat dan juga ngetik keyboard, semua kerasa sangat responsif dan juga nggak ada touch delay. So ya, overall ini sangat responsif layarnya. Nice Xiaomi. Next, untuk si audio quality-nya, yang pertama mari kita bahas dulu audio quality via headphone jack, yaitu posisinya di bawah kiri. Yang personal gue lebih prefer dibanding di atas. Dan untuk kualitasnya sendiri ini menurut gue udah sangat bagus. Punya detail yang lumayan crisp, soundstage yang cukup luas, dan juga bass yang punchy, walau kadang-kadang suka sedikit boomy. Untuk headphone-nya sendiri gue tes pakai KOS KPH30i yang butuh power lumayan besar sekitar 60 ohm. Tapi di Redmi 9 ini bisa ngedrive headphone tersebut dengan baik. Di volume sekitar 80% aja menurut gue udah cukup keras. Dan untuk si speakernya dia yang pastinya untuk harga segini masih mono, posisinya ada di kanan. Dan untuk kualitasnya menurut gue di harga 1 jutaan ini udah jauh lebih bagus dibanding brand-brand lainnya kayak Oppo, Realme, ataupun Vivo yang punya harga sama. Overall suara lebih ke arah warm dengan high yang jernih dan vokal bass yang lumayan bulat. Volumenya juga ini bisa keras banget dengan distorsi yang minim, gak nusuk banget. Tapi untuk lebih detailnya ini dia speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin detailnya lebih detail pastinya. Check it out guys. Oke, next untuk si kamera quality-nya. Ini juga salah satu huge upgrade dari Redmi 8. Kalau nggak salah di Redmi 8 tuh dia cuma 2 kamera. Sekarang dia udah kuat kamera.
Dan untuk si main kameranya tuh sekarang punya megapiksel sebesar 13 megapiksel dengan f2,2. Kamera keduanya berperan sebagai ultrawide, punya megapiksel sebesar 8 megapiksel dengan f2,2. Kamera ketiga makro dengan megapiksel sebesar 5, f2,4. Dan juga yang terakhir yang selalu ada di semua HP yaitu depth sensor dengan megapiksel sebesar 2 megapiksel dengan f2,4 juga. Sedangkan kalau misalnya kita flip HP-nya, di sini ada si Doodrop front selfie kamera yang punya megapiksel sebesar 8 megapiksel dengan f2,0 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p di fps 30. Dan untuk si kualitas kameranya ini untuk harganya menurut gue udah sangat bagus banget. Punya detail yang cukup sharp, warna yang vibrant, dan juga kontras yang akurat. Terus juga dia punya dynamic range yang menurut gue lumayan acceptable di harganya. Overall gambar kelihatan jernih dan vibrant. Untuk kamera ultrawide-nya di 8 megapiksel menurut gue ini punya kualitas yang masih bagus juga. Gambar masih punya warna yang vibrant dengan dynamic range yang bagus dan kontras yang oke. Cuma memang ini temperatur warnanya berbeda dengan si main kameranya. Di ultrawide ini warnanya lebih kebiruan atau cool dibanding warna warm atau kekuningan yang ada di main kameranya. Terus juga ini gue lumayan surprise sama si kamera makronya. Ini jauh lebih usable dibanding kamera makro yang bisa kalian temuin di HP Realme yang punya harga yang sama. Ini gambarnya surprisingly kelihatan jauh lebih sharp dan juga warnanya nggak pudar, masih vibrant. Terus juga ini untuk ngambil gambarnya jauh lebih mudah dibanding Realme. Dan yang terakhir untuk si selfie kameranya, ini menurut gue ya kualitasnya biasa aja lah, mediocre, nothing special. Dia masih punya warna yang vibrant, tapi sayangnya detailnya karena hanya cuma 8 megapiksel kurang sharp dan juga ini susah banget fokus ke objek. Jadi kadang-kadang foto kelihatan blurry. Dan yang terakhir untuk si video recordingnya, dia itu kalau misalnya kita ke kamera dan ke video, terus kita ke yang 3 bar di atas, di sini dia bisa nge-record video sampai resolusi 1080p di fps 30. Jadi ya untuk sampelnya gue bakal nge-record video pakai resolusi tersebut. Check it out guys. Oke guys, ini video recording pakai resolusi 1080p di fps 30. Kita mau coba stabilisasi kalau misalnya nilai si kualitas audionya gimana. Kita coba fokusin ke tanaman anggrek. Oke, dan dynamic range. Dan yang terakhir overall shot. Kalian bisa komen di bawah gimana kualitasnya. Very nice. Next untuk si gaming performance-nya. Xiaomi juga bilang kalau nggak salah di iklannya, dia itu performanya 200-300% lebih baik dibanding predecessornya atau si Redmi 8 yang masih pakai Snapdragon 439 kalau nggak salah. Di Redmi 9 ini udah pakai Helio G80 yang punya fabrikasi sebesar 12 nanometer. Dan yang menurut gue Xiaomi ini ngambil pilihan yang tepat, milih MediaTek dibanding Snapdragon. Kenapa? Karena untuk price to performance di entry level menurut gue MediaTek lebih baik dibanding Snapdragon. Dan ini memang kelihatan. Gue coba tes main game PUBG, gue bisa main di settingan HD dengan frame rate high, dan ini bisa ngejalanin gaming experience-nya dengan cukup lancar dan minimal stuttering. Terus juga buat kalian yang nanya, kira-kira kalau smooth bisa sampai frame rate apa? Sayangnya untuk di Redmi 9, kalau misalnya kalian mau main di grafik smooth, ini hanya bisa sampai frame rate ultra, nggak bisa sampai ekstrim. Tapi overall untuk main game berat kayak PUBG sekalipun, ini masih enjoyable. Nah terus untuk main game rhythm kayak Bandori, ini sebenarnya enak banget buat main game rhythm, tapi gue rekomen kalian selalu pakai headphone atau earphone. Kenapa? Karena ini walaupun gak ada touch delay ataupun audio delay sama sekali, sangat responsif, tapi ini si audio dari speaker sendiri kadang-kadang suka naik turun si volumenya, gak stabil. Itu aneh banget. Jadi ya, gue rekomen kalian pakai 3.5 mm kayak headphone atau earphone, karena itu jauh lebih baik, gak ada masalah-masalah kayak gitu. So ya, overall untuk main game rhythm, ini menurut gue salah satu HP di bawah 2 juta terbaik yang bisa kalian temuin untuk main game rhythm, karena dia itu sangat responsif. Selanjutnya mari kita moving on ke si UI experience-nya. Jadi kalau misalnya kita ke settings dan juga ke about phone, di sini dia tuh pakai MIUI 11 global yang pastinya dengan versi Android yang paling baru, Android 10. Dan untuk pemakaian sehari-hari ini masih cukup smooth dan responsif. Walaupun kadang-kadang kalau untuk launching aplikasi, pas di aplikasinya bakal sedikit lag kalau langsung scrolling atau kalau langsung mencet-mencet. Dia tuh harus nunggu sekitar 2-3 detik biar bisa ngeload semuanya dulu, baru dia bakal lancar lagi. Tapi selain itu ini dipakai untuk multitasking atau video recording, ini masih kerasa smooth dan reasonable. Oh ya by the way, ini unit gua tuh
yang versi RAM 3GB. Jadi mungkin kalau misalnya kalian punya yang versi RAM 4GB, performanya mungkin bakal sedikit lebih snappy. Dan untuk si DRM-nya, kalau misalnya kita ke DRM info, di sini bisa kita lihat dia itu sudah pakai Wideframe L1, lumayan super racing. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa di resolusi paling tinggi. Kalau di HP ini bisa sampai Full HD. Dan yang terakhir untuk si battery life-nya. Dia tuh punya baterai yang lumayan jumbo, sekitar 5020 mAh. Dan untuk ketahanan baterainya ini bisa tahan sampai 2 hari, seperti yang diiklankan sama Xiaomi-nya. Dengan screen on time sekitar 10-11 jam untuk pemakaian gue yang cenderung enteng, hanya buka aplikasi sosial media, online shop, dan juga nonton video. Terus untuk charging speednya, ini pakai charger bawaan yang 10 watt, gue ngecas dari 20% sampai 100% tuh butuh waktu sekitar 2 jam 24 menit. Ya, cenderung lama, tapi menurut gue untuk kapasitas 5000 mAh udah cukup cepat lah. Karena biasanya di harga segini, dengan baterai segitu biasanya bisa sampai 3 jaman. Jadi ya, lumayan oke lah charging speednya. Oke, tapi cuma segitu aja reviewnya, dan langsung aja kita moving on ke yang terakhir, yaitu konklusinya. Jadi untuk konklusinya menurut gue, Redmi 9 tuh HP yang punya banyak fitur di bawah 2 juta. Redmi 9 sudah pakai layar Full HD, kualitas quad kamera yang sangat bagus di harganya, dan yang pasti ini punya ketahanan baterai yang impresif banget. Karena dia itu punya baterai yang jumbo. Oh ya, satu hal lagi juga yang gue appreciate dari Xiaomi dibanding brand-brand lain kayak Realme, Oppo, atau Vivo, yaitu dia di HP entry level sekalipun kayak Redmi 8A atau Redmi 9, dia sudah pakai port USB Type-C. Dimana di brand-brand lain masih stuck di micro USB for some reason. Yang menurut gue itu sedikit aneh karena USB Type-C sendiri udah cukup murah untuk diproduksi dibanding kayak dulu pas rilis. Dia udah sangat murah. Jadi menurut gue udah nggak ada alasan untuk brand lain mempertahankan port micro USB. USB-C all the things. Overall gue sangat rekomen Redmi 9, terutama buat kalian yang lagi nyari HP 1 jutaan dan ingin HP yang bisa apa aja. Gue rekomen banget sih Redmi 9. Buat gaming itu cocok banget juga, performanya lumayan bagus. Buat video watching, baterainya gede banget, tahan lama, dan juga untuk fotografi dia udah punya quad kamera, jadi versatile banget. Dan ya, gue nggak ada komplain yang besar banget saat pakai Redmi 9. Mungkin komplain-komplain kecil itu hanya dari si software-nya sendiri, MIUI-nya. Kadang-kadang dia tuh suka ngebug, kayak misal, kalau misal gue nyalain reading mode, pakai schedule, dia kadang-kadang nggak nyala, harus di-reset baru dia ingat kalau misal harus nyalain si reading mode. Tapi selain itu, ini no big deal sebenarnya, dan overall, UI-nya sendiri ini udah cukup responsif dan enak dipakai. Tapi ya, kalau misal kalian mau beli HP ini, pastinya gue bakal taruh linknya di deskripsi. Oke deh, mungkin cuma segitu aja full review-nya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau ada fitur-fitur yang kelewat. Jangan lupa like dan subs. Oh ya, terus juga follow IG gue di @StephTech. Jadi kalau misal kalian ada pertanyaan atau ada saran gue mau review HP apa selanjutnya, kalian bisa follow IG gue dan DM. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.